معاني أسمى دستور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel Ngaji Bahas Al-Quran, channel yang membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, channel yang membahas seputar kemu'ajizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada dalam bahasa Arab. Pada video kali ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang tema umum di surat-surat yang ada dalam Al-Quran, membantu kepada mereka yang akan menghafal Al-Quran atau yang akan membaca Al-Quran. Sebelum menghafal atau membaca surat tertentu, tergambar terlebih dahulu tema-tema umum dan sub-sub tema yang dibahas di surat tersebut. Kepada para sahabat yang baru bergabung, bisa melihat di playlist sebelumnya tentang tema-tema umum sebelum surat Al-Maidah, yang insya Allah pada video kali ini saya akan membahas tema umum di surat Al-Maidah, yaitu menepati janji dengan Allah. Pada bagian pertama di surat ini disebutkan bahwa agama telah sempurna yang mencakup ibadah, hukum-hukum Islam, dan muamalah. Karena agama telah sempurna, seakan-akan kita telah melaksanakan atau melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan Allah untuk komitmen melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu di dalam surat ini banyak sekali kata-kata sapaan ya ayyuhalladzina amanu, yang setelahnya kata sapaan ini, setelah kata sapaan ini ada perintah dan larangannya. Pada minuman dan makanan, perintah dan larangan itu disebutkan bahwa binatang ternak adalah halal, kecuali ada dalil pengharamannya. Sesuatu itu aslinya mubah atau boleh, kecuali ada dalil pengharamannya. Lalu binatang laut adalah halal makanan para ahli kitab. Mayat, darah, dan daging babi adalah haram. Minum minuman keras dan berjudi adalah dilarang. Selanjutnya di perintah dan larangan ini ada juga pembahasan pernikahan dan keluarga. Dibolehkan menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat yang telah ditentukan. Saat ihram dan di bulan-bulan haram berperang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, tidak boleh berbuat jahat kepada para jamaah haji dan umrah. Bagi yang sedang ihram dilarang berburu dan berperang atau membunuh. Dilarang menghalalkan sesuatu yang dilarang ketika ihram maupun bulan haram. Atau bisa diartikan kita tidak boleh menganggap halal kepada sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah pada bulan haram dan ketika ihram. Disebutkan di surat ini juga tidak boleh mempersulit diri seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yang mereka mempersulit diri dengan banyak bertanya ketika Allah memerintahkan menyembelih sapi untuk mereka. Pada akhirnya Allah mempersulit diri mereka karena ulah mereka sendiri. Lalu ada perintah konsisten di jalannya bagaimanapun keadaannya. Ada juga perintah di ibadah dan muamalat, termasuk mandi besar, wudhu, tayamum, menegakkan keadilan, adanya saksi untuk wasiat dari seseorang yang akan meninggal. Dalam arti seorang yang akan meninggal kemudian ingin membuat wasiat harus dihadiri oleh seorang saksi. Disebutkan juga di surat ini tentang diterima taubat. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana besarnya dosa yang dilakukan akan diterima tobatnya oleh Allah ketika dia benar-benar bertobat. Selanjutnya disebutkan kisah-kisah yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan. Ada kisah Nabi Musa dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel diperintah untuk masuk ke tanah yang disucikan atau Palestina. Lalu mereka menolak dan membangkang kepada Allah dan Nabi Musa. Pada akhirnya mereka tersesat dan kebingungan selama 40 tahun. Ada juga tentang kisah dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena hasad dan ceroboh. Siapa yang membunuh satu jiwa seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Itu dua kisah contoh manusia yang mengingkari atau tidak menepati janji Allah. Lalu disebutkan kisah Nabi Isa dan Hawariyun, contoh bagaimana umat yang melaksanakan atau menepati janji Allah. Disebutkan mereka Hawariyun meminta kepada Nabi Isa agar menurunkan hidangan dari langit, dan Allah menurunkan hidangan dengan syarat mereka tidak mengingkari janji. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang perjanjian Allah dengan ahli kitab, ya, perjanjian Allah dengan ahli kitab, salah satunya dengan Yahudi. Disebutkan bahwa para Yahudi ini atau orang Yahudi ini merubah isi kitab yang diberikan kepada mereka, tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, mengaku sebagai anak Allah, mengingkari perjanjian dengan Allah, mendapat laknat dari Allah. Ada juga perjanjian Allah dengan ahli kitab, para umat Nasrani. Disebutkan bahwa para Nasrani ini atau umat Nasrani ini mengabaikan apa yang dibawa para Rasul, berselisih dengan para nabi mereka, bercerai-berai, dijadikan antara mereka saling memusuhi. Ada sebagian dari Nasrani ini yang dekat dengan mukminin, yang dekat dari mukminin daripada orang-orang Yahudi. Lalu disebutkan juga bahwa Nabi Isa di akhirat akan mengaku atau memberikan pengakuan dirinya adalah hanya sebagai manusia dan berlepas diri dari pengikutnya yang sesat.
yang mana mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Lalu ada juga peringatan bagi mukmin untuk tidak menjadikan mereka, yaitu Yahudi Nasrani dan Nasrani, sebagai pelindung. Ada juga peringatan keras kepada mereka yang tidak memakai hukum dan syariat Allah, memakai hukum lain selain hukum Allah. Lalu disebutkan juga tentang maqasidus syariah atau tujuan syariat Islam. Salah satu tujuan Islam ini adalah menjaga agama. Yang tertuang di dalam surat ini pembahasan meninggalkan kekafiran dan menjauhi murtad. Tujuan syariat Islam juga menjaga jiwa, dituangkan atau dibahas di dalam surat ini tentang diharamkannya membunuh. Tujuan maqasidus syariah Islam juga menjaga akal, dibahas di dalam surat ini ada diharamkan minuman-minuman keras. Lalu menjaga kesucian dan harga diri dituangkan atau dibahas di dalam surat ini dihalalkan menikah. Dan terakhir, salah satu tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah adalah menjaga harta, dituangkan salah satunya di dalam surat ini adalah diharamkannya mencuri. Lalu di akhir disebutkan bahwa para rasul akan menjadi saksi untuk umatnya terhadap janji Allah tadi, apakah umatnya menepati janjinya atau mengingkarinya. Sekian pembahasan tema umum di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaatnya kepada mereka yang akan menghafal atau membaca Al-Quran. Kita bertemu lagi di video selanjutnya membahas tema-tema umum di surat Al-An'am insyaallah ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.